pembelajaran berdiferensiasi paket tipe belajar. Jadi tolong semua masing-masing kelompok kerjasama yang baik antar peserta didik ya. Tidak boleh yang satu kerja, yang satunya duduk. Ingat ya, selalu kerjasama yang baik. Terus jangan kebanyakan bermain. Oke, jadi di pembelajaran kita hari ini kita akan belajar lanjutan dari pembelajaran kita sebelumnya. Yang terakhir kali kita belajar tentang gelombang mekanik. Nah, hari ini kita belajar tentang sifat-sifat daripada gelombang mekanik, karakteristik dari gelombang mekanik. Jadi, gelombang mekanik itu ciri-cirinya apa sih, karakteristiknya apa gitu ya. Terus yang diharapkan untuk peserta didik, kalian bisa menjelaskan sifat-sifat gelombang. Terus penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Seperti itu ya. Oke, gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi ketika kita getarkan, misalnya tali kita getarkan, pasti yang sebagai sumber getaran tangan kita toh? Yang sebagai medium perambatan yang mana? Tali. Oke, itu gelombang. Terus gelombang mekanik itu apa? Gelombang mekanik adalah gelombang bunyi yang memerlukan medium perambatan. Oke, ini Ibu sudah menjelaskan sebelumnya. Gelombang mekanik itu gelombang yang membutuhkan medium perambatan. Jadi kalau tidak ada media, dia tidak bisa merambat. Itu gelombang mekanik. Iya. Nah, selanjutnya sekarang Ibu mau tanya, sebelum kita mempelajari tentang sifat-sifat gelombang, kalian pernah tidak berteriak kalau di goa atau kayak kita di Padang gitu? Pernah rasa tidak kalau kita berteriak seperti ada teriakan kembali gitu, ada bergema gitu kan? Nah, itu salah satu contoh dari sifat gelombang suara. Ketika kita berteriak kena suatu penghalang atau benda yang keras, misalnya kena batu, dipantulkan kembali. Jadi salah satu sifat gelombang itu pemantulan atau refleksi. Jadi sifat gelombang yang pertama itu bisa dipantulkan, ya, pemantulan atau refleksi. Terus yang kedua, pernah tidak kalian lihat misalnya kolam renang? Semua pernah tahu kolam renang toh? Ya. Pernah pergi kolam renang? Pernah. Nah, kita kalau di kolam renang pasti kita lihat misalnya dalam 3 meter, tapi kita rasa kayak dangkal kan? Kayak bilang ini tidak terlalu dalam itu, ya begitu kan? Atau misalnya kalian taruh pensil di gelas yang bening, apa yang kalian lihat? Pensil kalian taruh di gelas yang sudah ditaruh air, misalnya taruh pensilnya jadi seperti apa? Kalau kalian lihat kayak patah, ada pembolokan kan? Nah, itu sifat gelombang yang kedua, itu pembiasa. Terus difraksi itu adalah sifat gelombang di mana kalau suatu gelombang itu melewati celah sempit. Misalnya kalau gelombang laut itu datang begini, ketika dia tabrak karang, terus di karang itu ada celah sempit yang gelombang bisa lewat, nanti di situ akan dialami pelemburan. Itu sifat gelombang yang ketiga. Seterusnya, jadi ada banyak sifat-sifat gelombang. Nah, supaya kalian lebih paham, kemarin kita sudah bagi kelompok ya berdasarkan kelompok audio dan kinestetik. Jadi ada 2 kelompok kemarin. Nah, karena yang kinestetik banyak, maka kita bentuk jadi 3 kelompok ya. Yang kinestetik jadi 3, terus yang audio jadi 2. Ada 12 orang kayak kemarin. Ya. Jadi yang kelompok kinestetik bagi di sini 1, 2, 3. Silakan bagi atau tambah dengan sini. Yang kelompok audio di sini. Yang kelompok audio bagi jadi 2 kelompok. Yang tidak hadir kemarin silakan menyesuaikan diri kamu tipe belajar yang bagaimana. Kinestetik atau audio. Kalau audio
dalam kehidupan sehari-hari dari refleksi, refraksi, difraksi, dan interferensi. Refleksi yaitu gerakan pantulan di luar kemauan atau kesadaran. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah berdiskusi dalam kelompok, bahkan sudah presentasi, menyampaikan hasil diskusi. Yang masing-masing sudah belajar, ini kan sesuai dengan tipe dan gaya belajarnya kalian kan? Kalian yang mengenal diri kalian sendiri. Nah, pasti dalam proses pembelajaran pasti ada hal-hal yang menarik. Ternyata tantangannya begini. Nah, sekarang silakan kalian tulis di kertas. Pertama, tuliskan apa yang menarik dari proses pembelajaran kalau dibagi berdasarkan tipe belajar seperti ini. Oh, kalau yang kelompok audio, saya ternyata lebih paham. Hal yang menarik apa dari pembelajaran kali ini? Terus yang kedua, tantangan apa yang kalian sendiri hadapi? Misalnya ya saya mengalami tantangan seperti ini. Nah, ketika sudah dibagi dalam kelompok seperti ini, ternyata saya masih mengalami tantangan apa? Silakan ditulis. Terus yang berikut, apa yang kau lakukan di pembelajaran selanjutnya? Apa komentar terkait pembelajaran seperti ini? Silakan. Tulis di kertas masing-masing. Silakan Gladys menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Dia yang lain semua perhatikan. Oke, jadi hari ini kalian sudah mempelajari tentang sifat-sifat gelombang. Yang pertama ada refleksi atau pemantulan, yang kedua ada refraksi atau apa? Pembiasan, yang kedua ada difraksi atau pelenturan, yang terakhir ada interferensi atau perpaduan dari dua gelombang. Jadi refleksi atau pemantulan itu contohnya tadi ketika kita berteriak di ruangan yang tertutup atau di dalam goa. Suara kita pasti mengenai benda yang keras kan? Nah, kita seperti mendengar kita punya suara kembali lagi kan? Misalnya berteriak seperti ada dua suara. Nah, itu artinya bahwa suara kita dipantulkan. Nah, manfaatnya banyak sebenarnya. Untuk mengukur kedalaman laut itu bisa pakai hukum pemantulan. Terus untuk mendeteksi benda-benda yang ada di bawah laut itu juga bisa menggunakan hukum pemantulan dengan mengirimkan gelombang ultrasonik. Oke. Terus interferensi itu artinya perpaduan, artinya ada dua gelombang ya. Namanya perpaduan, berarti bukan
lebih gelombang. Ya. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini tentang sifat-sifat gelombang dan penyerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di pertemuan besok atau berikutnya kita akan mempelajari tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Jadi kelompok yang ada ini itu yang akan kita gunakan besok ya. Jadi telah mempersiapkan diri mempelajari memang persamaan-persamaan karena besok kalian akan menurunkan rumus. Iya. Apa itu gelombang berjalan? Contohnya bagaimana? Kalau gelombang berjalan itu amplitudenya seperti apa? Silakan belajar semua supaya besok bisa menampilkan yang terbaik. Oke? Oke. Jadi tadi sudah tulis semua toh? Nah, sekarang baca sudah. Jasmine. Mewakili sudah teman-teman yang lain. Orang laki-laki satu orang. Baca refleksi pembelajaran tadi. Hal yang menarik apa? Yang menjadi tantangan apa? Terus yang kau harapkan apa? Silakan. Berarti kesulitan. Terasa sulit di hal apa gitu? Atau tidak ada? Oke, sebelum kita mengakhiri, sekarang berpindah. Sama tadi, udah pengen tadi ya? Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa besok. Tolong setiap kelompok siap tali air satu-satu ya. Atau tali apapun deh yang kalian bisa getarkan untuk kelompok. Masing-masing kelompok kalian ya. Pastikan dengan Patrice dan KPD-nya